Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu, bapak, santriwan santriwati yang kami hormati dan yang kami cintai, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahah walaupun lewat alat komunikasi. Semoga kita pada hari ini senantiasa mendapat inayah ridha Allah Subhanahu wa taala. Santriwan santriwati baru Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembar Temanggung, yang pertama kami ucapkan ahlan wa marhaban bi hudurikum li talabil ilmi syar'i. Selamat datang para santriwan santriwati untuk menuntut ilmu syar'i di Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembar Temanggung. Semoga santriwan santriwati setiba di Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembar Temanggung dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral yang melintang. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Santriwan santriwati yang kami cintai, perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembar Temanggung adalah merupakan pondok yang mengedepankan tarbiyah, sehingga dinamakan Ma'had Al-Mu'min li Tarbiyatil Islamiyah Muhammadiyah. Pondok pesantren yang mengedepankan pendidikan karakter yang islami, yang berkualitas. Untuk itu kepada santriwan santriwati, setiba nanti kalian berada di pondok, nggak usah merasa asing. Jadikanlah pondok ini sebagai rumah kalian. Jadikanlah pondok ini sebagai tempat tinggal kalian, sehingga kalian di pondok ini merasa at home. Pimpinan pondok, kepala sekolah, kepala madrasah, ustadz, ustadzah, musrif, musrifah yang ada di komplek Pondok Pesantren Al-Mu'min ini sebagai pengganti ayah dan ibu kalian. Maka selama kalian berada di Pondok Pesantren Al-Mu'min, cukup segala sesuatunya disampaikan kepada pimpinan pondok, kepada ustadz, kepada ustazah. Karena ustadz, ustazah 24 jam senantiasa membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mendampinginya. Maka rasa was-was, gelisah hendaknya mulai sekarang harus sudah dihilangkan. Jadikanlah sebagai penghuni yang seperti di rumahnya sendiri. Hanya ada perbedaannya, santriwan santriwati. Ini yang menjadi tantangan untuk kehidupan kita berada di pondok pesantren. Kalau kemarin-kemarin kita 1,5 tahun kita berada di SD, berada di SMP atau di MTS, ini setiap saat kita bertemu dengan HP, laptop, dan lain sebagainya. Namun di Pondok Pesantren Al-Mu'min kita akan bertemu dengan ustadz dan ustazah, akan bertemu dengan kakak-kakak kita sebagai pembimbing, sebagai mudabir, sehingga kesulitan apapun nanti akan diselesaikan, akan dibantu oleh ustadz, ustazah, musrif, dan musrifah. Maka kepada Bapak Ibu wali santri, hendaknya harus ikhlas sepenuhnya menyerahkan putra putrinya di pondok ini dengan penuh keyakinan bahwa
untuk sementara kita berpisah dengan anak dalam rangka tolabul ilmi syar'i li'ila kalimatillah li naili ridho, insyaallah menjadi anak yang solih dan solihah. Sehingga putra putri ibu bapak ada di pondok merupakan aset yang sangat berharga, karena harta yang paling berharga adalah memiliki anak yang solih dan solihah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa memberikan doa kepada kedua orang tua. Santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kami sampaikan, setelah nanti berada di pondok, kita dilatih untuk hidup mandiri dan hidup sederhana. Hidup mandiri dalam arti mandinya sendiri. Kalau tadinya mandi minta dimandikan orang tua, kemudian ambil handuk saja minta diambilkan, dan lain sebagainya. Makan yang tadinya makan harus disuap atau mungkin makan harus diambilkan, dan lain sebagainya, sekarang harus ambil sendiri dengan antri. Ini adalah latihan hidup mandiri. Masalah mencuci, melipat, dan merapikan pakaian, itu pun juga dilakukan oleh diri sendiri. Sehingga segala sesuatu kehidupan yang ada di pondok ini adalah merupakan latihan untuk hidup yang sebenarnya nanti di tengah-tengah masyarakat setelah 6 tahun kita lulus dari pondok pesantren Al-Mu'min. Santriwan santriwati yang kami cintai, kita dilatih untuk hidup sederhana. Kalau tadinya makan harus minta ini dan itu, tetapi kalau di pondok pesantren lauk menunya adalah ditentukan oleh pondok. Kalau satu santri makan dengan tempe, semuanya makan dengan tempe. Kalau dengan daging, semuanya dengan daging. Kalau semuanya dengan telur, semuanya dengan telur. Apapun yang diberikan pondok, itu adalah rezeki kita yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Tidak ada kata-kata saya nggak senang, saya tidak ada nafsu makan. Maka kita harus latihan hidup sederhana. Jangan sampai masalah makan menjadi tujuan, karena semboyan pondok adalah makan sekedar untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, berarti kita ini hanya hidup untuk makan, tidak beda dengan ulat yang tiap hari hanya makan dedaunan. Santriwan santriwati yang kami cintai, kesederhanaan di pondok ini merupakan latihan kita. Kita dilatih untuk hidup sederhana, sebab hidup sederhana adalah lebih berat dibandingkan hidup secara mewah. Kalau kita sudah hidup sederhana, makan hanya dengan tempe umpamanya, manakala kita diajak ke restoran atau ke warung Padang, teman kita atau saudara kita mengajak untuk makan dengan sate, lebih enak, lebih mudah. Tetapi kalau kita sudah dilatih tiap harinya makan serba enak, maka nanti tidak akan bisa hidup dengan sederhana. Karena kehidupan kita nanti di tengah-tengah masyarakat setelah 6-10 tahun yang akan datang, maka akan gelisah, saya harus bagaimana, terus bagaimana. Namun kalau kita sudah latihan hidup sederhana, insya Allah kehidupan kita nanti di tengah-tengah masyarakat akan merasakan kenikmatan hidup. Santriwan santriwati yang kami cintai, masalah pendidikan pembelajaran, kalian di sini dilatih untuk disiplin. Disiplin berangkat ke sekolah. Suatu contoh, jam 6.45 menit seluruh santriwan santriwati sudah berada di ruang kelas. Sholat berjamaah
5 waktu, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan dengan zikir pagi dan sore. Ini semuanya melaksanakan sholat fi awali waktu. Bahkan kalau kita bisa melaksanakan sholat barden, janji Allah dalam hadisnya dakhalal jannah. Untuk itu kepada santriwan santriwati, kedisiplinan yang ada di pondok ini mari kita ikuti, kita laksanakan, sebab kesuksesan ada pada kedisiplinan seseorang. Ini masalah kedisiplinan. Kedisiplinan dalam hal apa saja harus tertib. Jangan sampai kita hanya disiplin saat akan makan, tetapi belajar tidak disiplin. Kemudian kita harus pandai-pandai membagi waktu. Waktu untuk belajar, belajarlah semaksimal mungkin. Kalau ada waktu untuk istirahat, istirahatlah. Ada waktu olahraga, gunakan untuk olahraga. Waktu istirahat, tidur, harus tidur. Ini hidup tertib. Maka kakak-kakak kalian yang sudah ada di pondok, selama pandemi ini seluruh santriwan santriwati berada di pondok bisa tertib dan bisa menjaga sholat dengan wudhu yang baik, menjaga protokol kesehatan, didampingi oleh Satgas COVID-19. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, seluruh santriwan santriwati, ustadz dan ustadzah sampai saat ini, detik ini, belum ada yang terinfeksi COVID-19. Semoga ke depan seluruh santri, baik itu yang baru maupun yang lama, ustadz ustadzah, para wali santri pun semoga dijaga oleh Allah dari virus COVID-19, sehingga orang tua kita bisa mencari nafkah dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizqon halalan thayyiban katsiran. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang kami cintai dan yang kami dambakan, manakala santriwan santriwati sakit umpamanya, jangan diam, lapor kepada pengurus, kepada musyrif, kepada musyrifah. Ustadz, ustadzah, saya sakit. Setelah kalian lapor kepada ustadz dan ustadzah, Pondok Pesantren Al-Mu'min tetap akan mengedepankan kesehatan dan keselamatan santri. Tahun lalu ada seorang santri yang sakit, panasnya mencapai 30 derajat, 38 derajat. Karena panasnya sampai 38 derajat, akhirnya kita rujuk ke PKO Muhammadiyah. Karena Pondok Pesantren Al-Mu'min sudah koordinasi dan linknya adalah ke PKO Muhammadiyah yang ada di Temanggung. Bahkan dokter yang ditugaskan oleh PKO menjadi MCCC di Kabupaten Temanggung sudah siap saat melayani para santriwan santriwati manakala ada santri yang terkapar. Santri yang sampai 38 derajat itu sampai di PKO kemudian dilayani. Alhamdulillah, santri yang tadinya suhunya mencapai 38 pada pagi harinya hanya 34, akhirnya anak itu tidak terinfeksi COVID-19. Maka kepada ibu bapak, tolong untuk menyampaikan informasi manakala putra putri memiliki penyakit bawaan, umpamanya tipes atau ma atau sakit gigi atau sakit apa, tolong untuk diinformasikan kepada ustadz ustadzah, sehingga manakala ada putra putri yang mengalami sakit, sehingga kami akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menanganinya. Para santriwan santriwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalian setelah di pondok nanti harus yakin dan pasrah dan niat
dengan penuh ikhlas mencari ilmu-ilmu Allah, insya Allah dengan mencari ilmu Allah kita akan melangsungkan dan menjadi calon dai-daiyat seorang khair ummah di tengah-tengah masyarakat sesampainya setelah kalian selesai pendidikan selama 6 tahun. Santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, yang akhir perlu kami sampaikan kepada santriwan santriwati baik itu yang baru maupun yang lama, jadikanlah santri yang tertib, santri yang taat, santri yang tawadhu, santri yang taktib, yang memiliki akhlak, juga santri yang tawadhu terhadap kakak kelas, apalagi kepada ustadz dan ustadzah. Sebab al-adabu fawqal ilmi, adab adalah di atas ilmu. Untuk itu jangan sampai nanti kalian sesampai di pondok dengan musyrif, dengan musyrifah, dengan ustadz, dengan ustadzah, dengan kakak-kakak kelas berani atau sombong dan sebagainya. Ini adalah merupakan akhlak yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada santri, mari bersama-sama kita niat dengan seikhlas-ikhlasnya untuk berjuang sementara pisah dengan orang tua. Manakala kalian sakit, segera lapor. Mana kalian nangis, tetesan air mata kalian akan menjadi saksi fil yaumil qiyamah. Begitu juga kepada ibu bapak wali santri, ikhlaskanlah, pasrahkanlah putra putri ibu bapak di pondok pesantren dengan penuh ikhlas. Tidak usah selalu datang, selalu menelpon, selalu menanyakan anak saya bagaimana. Semua santriwan santriwati selama di pondok adalah tanggung jawab pesantren, pondok pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah. Sehingga harapan kami kepada para wali santri cukup memberikan doa kepada putra putri yang ada di pondok. Semoga putra putri ada di pondok dalam keadaan sehat, selamat, mudah menerima pelajaran dan mudah menghafalkan, dikuatkan daya ingatnya menghafal ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Juga kami mohon kepada ibu bapak wali santri setiap harinya berdoa untuk putra putri ibu bapak di pondok. Mohon doa kepada seluruh asatid, semoga seluruh asatid diberi kekuatan untuk mengemban amanah ibu dan bapak. Yang paling akhir kepada ibu bapak wali santri, agar putra putri kita di pondok nyaman dan lebih berkah ilmunya, tolong kewajiban ibu bapak untuk tidak ditunda-tunda, paling tidak terakhir tanggal 5 tiap bulannya, sehingga pada tanggal 25 sudah berpikir tinggal 5 hari habis waktu harus mengirim bekal untuk putra putri ibu bapak semuanya. Semoga dengan keikhlasan ibu dan bapak, Allah senantiasa akan melapangkan dan memudahkan rezekinya untuk bekal putra putri yang ada di pondok. Dari pondok juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu bapak. Juga mohon pondok kepada ibu dan bapak senantiasa menjaga nama baik pondok. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong langsung saja konfirmasi kepada pihak yang mendapat tugas di pondok, baik itu musyrif maupun musyrifah. Demikian yang kami sampaikan. Selamat berjuang di pondok pesantren Al-Mu'min. Sementara waktu hanya waktu 3 atau 6 tahun di pondok, insya Allah kalian nanti betul-betul akan merasakan hasilnya, nikmatnya
menjadi seorang santri yang taat dan sukses menjalani. Tolong doakan, insya Allah hari ini santri kita ada pengumuman beasiswa kedokteran UMY. Insya Allah santriwan yang hari ini penentuan kelulusan diterimanya di kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semoga diterima, dan ini menjadikan peluang untuk santriwan santriwati di masa mendatang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.